Beruntunglah kita, di beberapa tahun ini di kelas harga 2 jutaan setidaknya banyak pilihan smartphone yang sanggup memuaskan dahaga Anda dalam menikmati beberapa kelebihan fitur smartphone kelas harga 3-5 jutaan. Walaupun pasti ada dong beberapa fitur yang disunat untuk biaya produksi pabrikan HP. Setidaknya Anda tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli fitur kelas atas yang kemungkinan Anda tidak gunakan. So, coba tengkukkan kepala kita ke bawah, pilihlah fitur terpenting yang sesuai kebutuhan Anda di angka 2 jutaan ini. Karena Vanilla akan mencoba mempermudah hidup Anda. Pingin tahu smartphone apa aja? Cekidot! Kali ini kami akan bagi 3 segmen tipe pemakaian. Kategori segmen pertama yaitu Fashion Social Media Phone. Jangan berpikir semua orang suka main game dan butuh nilai tinggi di AnTuTu Benchmark. Justru segmen ini yang paling banyak peminatnya. Tak ayal seri smartphone terlaris sebagian besar terlahir di segmen ini. 1. Oppo A57 2022. Punya desain keren yang mereka sebut Oppo Glow, so pasti menarik perhatian. Kelebihan lain pada dual speaker stereo hingga 200%, anti cipratan air dan debu, baterai awet 5000 mAh, di paket penjualan diberikan charging SuperVOOC 33 watt. Kelemahannya pada kamera belakang aja yang kurang, cuma 13 megapiksel, serta chipsetnya Helio G35 yang tidak tepat diberikan kepada HP harga 2 jutaan. Tapi HP ini emang untuk segmen sosial media kan ya, jadi kita nggak bisa salahin mbak-mbak SPG Oppo-nya. 2. Samsung A14 4G. Punya kelebihan mode back cover ala Samsung A34, kamera utama 50 megapiksel NFC, ada kamera ultra wide, plus kualitas recording suara yang bagus. Baterai 5000 mAh awet karena punya chipset hemat daya yaitu Helio G80. Kelemahannya pada layarnya yang pakai panel PLS LCD. Kecepatan charge-nya juga cuma 15 watt. 3. Samsung M14 5G. Dari Samsung lagi tapi ini seri M yang terkenal punya baterai lebih badak yaitu 6000 mAh. Ditambah jaringannya sudah 5G sesuai dengan namanya. Layarnya masih PLS LCD namun refresh rate-nya sudah 90Hz. Buat scroll sosmed jelas lebih ngacir. Ada NFC dan punya kamera utama 50 megapiksel. Kekurangannya charging speed cuma 25 watt yang diberikan di masa promo. Tapi kami kurang tahu ya, apa nanti dimasukkan di penjualan reguler selepas masa promo. Kamera tidak ada ultra wide seperti seri A14 4G. 4. Vivo Y22. Punya desain cantik dengan back cover matte yang tidak mudah kotor oleh ciplakan sidik jari, anti cipratan air, punya chipset lumayan kencang Helio G85 jika ingin main game grade B. Kamera 50 megapiksel, baterai 5000 mAh Type-C 18 watt. Kekurangannya layar IPS LCD-nya cuma punya kerapatan piksel 270 ppi density. Speakernya mono dengan kualitas standar. 5. Realme 9i. Punya desain back cover reflektor yang elegan, kamera 50 megapiksel, NFC, chipset Snapdragon 680, layar IPS LCD Full HD 90Hz, dual speaker stereo, baterai 5000 mAh, charger speed 33 watt yang disertakan di paket penjualan. Kekurangannya katanya adalah abang-abang ojol itu agak lemah akurasi GPS-nya dan tidak ada gyroscope-nya. Pemenang subjektif kami jatuh ke Realme 9i. Walaupun dikatain lemah akurasi GPS, tapi bagi teman-teman yang kurang membutuhkan positioning GPS untuk pekerjaan, Realme 9i menawarkan fitur lebih seimbang. Anda bisa sosmed dengan layar IPS LCD, Full HD plus refresh rate 90Hz, mendengarkan musik pakai dual stereo speakers, main game hemat baterai dengan low energy chipset dari Snapdragon 680 berfabrikasi 6 nanometer, charge speed juga cepat 33 watt. Modelnya pun juga sudah kece, baik depan yang sudah pakai punch hole maupun belakang dengan efek reflektor glossy yang menawan, dan jangan dilupakan grip rounded Realme 9i. Walaupun tidak bergaya boxy kekinian, namun untuk kebutuhan sosmed menggenggam HP ini pasti lebih terasa nyaman. Multimedia phone. Bagi user yang suka nonton movie, suka foto-foto, suka main game tipis-tipis untuk isi waktu luang, syarat harus punya layar tajam, speaker suara bagus, kamera mumpuni, chipset adem dan hemat daya. Pilihan terbaiknya adalah
1. Poco M5s, layar AMOLED 6,43 inch yang dilindungi Corning Gorilla Glass 3, kamera utama 64 megapiksel, punya kamera ultrawide 8 megapiksel juga, chipset MediaTek Helio G85 yang terkenal bandel menjaga suhu dan performa, RAM 4, ROM 64 untuk varian terkecilnya, punya dual stereo speakers, baterai 5000 mAh dan speed charge-nya 33 watt. 2. Vivo T1 5G, sudah 5G, layar IPS LCD 6,58 inch, namun punya refresh rate 120Hz. RAM-nya 4/128 untuk varian terkecilnya, kamera utama 50 megapiksel, chipset MediaTek Dimensity 816 nanometer yang pasti hemat daya dan ngebut. Baterai 5000 mAh, charge speed-nya 18 watt. 3. Redmi Note 12. HP keluaran terbaru dari Redmi ini punya layar AMOLED 6,67 inch Full HD+, refresh rate 120Hz dilindungi Corning Gorilla Glass 5, RAM 4 128 untuk varian terkecil, anti cipratan air dan debu. Kamera utamanya 50 megapiksel, ada ultrawide-nya 8 megapiksel. Pakai chipset Snapdragon 685, varian baru dari chipset hemat daya dari Snapdragon. Charge speed-nya 33 watt. 4. Realme C55, layar gede 6,72 inch, IPS LCD Full HD, refresh rate-nya 90Hz, kamera utama 64 megapiksel, RAM 6, ROM 128 untuk varian terkecilnya, chipsetnya MediaTek Helio G88 12 nanometer yang tergolong masih cukup superior, baterai 5000 mAh, charge speed-nya 33 watt. 5. Infinix Hot 20 5G, sudah 5G dan layarnya 6,58 inch, IPS LCD Full HD, refresh rate-nya 120Hz, kamera 50 megapiksel, chipset ADEM MediaTek Dimensity 816 nanometer, baterai 5000 mAh dan charge speed-nya 18 watt. Untuk sektor multimedia secara spesifikasi yang paling ideal dan minim celah dalam konteks kebutuhan user ini adalah Redmi Note 12. Layar AMOLED, refresh rate maksimal bisa 120Hz, kameranya ada pilihan ultra wide-nya, chipsetnya hemat daya yaitu Snapdragon 685, baterai awet dengan charge speed kencang 33 watt. Kekurangannya mungkin pada kompatibel pengaturan grafik untuk beberapa game, dikarenakan chipsetnya masih baru, tapi kedepannya pasti bisa dimaksimalkan oleh para developer. Gaming phone, bagi user yang suka main game, jangan anggap main game membuang waktu, bisa jadi pekerjaan dengan hasil menggiurkan jika Anda tekuni. Syaratnya chipset mumpuni untuk main game intens, baterai awet, charge speed cepat, kapasitas RAM dan ROM yang lega, dan biasanya bagi user ini kualitas kamera dan desain dikesampingkan. Kita bagi menjadi 2 kategori harga, yaitu 2 juta kecil dan 2 juta besar. Untuk 2 juta kecil, pilihan terbaik menurut kami adalah 1. Poco M5, layar 6,58 inch, IPS LCD Full HD dengan refresh rate 90Hz, dilindungi Corning Gorilla Glass 3, chipset MediaTek Helio G99 6 nanometer yang ngebut, RAM 4, ROM 64 UFS 2.2, baterai 5000 mAh, charge speed 18 watt. Harga murah nggak ada lawan di kelasnya. 2. Realme Narzo 50 4G, layar 6,6 inch, IPS LCD Full HD dengan refresh rate 120Hz, chipset MediaTek Helio G96 12 nanometer, RAM 4, ROM 64 UFS 2.1. Walaupun jika dibandingkan dengan Poco M5 kalah di chipset, namun unggul di refresh rate yang lebih tinggi, ditambah punya charge speed 33 watt lebih cepat daripada Poco M5 dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Seharian main game, baterai awet, charge cepat, harga murah, menang banyak lah. Kategori 2 juta besar. 1. Ada Realme 10, layarnya 6,4 inch, Super AMOLED Full HD+, 90Hz, chipsetnya MediaTek Helio G99 dengan RAM 4 128, baterainya 5000 mAh dengan charge speed 33 watt. 2. Tecno Pova 4 Pro, layar 6,6 inch AMOLED Full HD plus 90Hz, chipset MediaTek Helio G99, stereo speaker, RAM 8 256, baterai 6000 mAh, charge speednya 45 watt.
3. Poco M4 Pro. Layar 6,43 inch AMOLED Full HD 90Hz, chipset MediaTek Helio G96, stereo speakers, RAM 6 128, baterai 5000 mAh, charge speed 33 watt. 4. Infinix Note 12 2023. Layar 6,7 inch AMOLED Full HD, chipset Helio G99, stereo speakers, RAM 8 128, baterai 5000 mAh, charge speed 33 watt. Pilihan paling worth it menurut kami jika tidak melihat merek ya Tecnopova 4 Pro. Punya harga yang terlalu murah jika dibandingkan dengan kemampuan chipset yang prima, baterai badak dan charge speed 45 watt, serta punya kapasitas besaran RAM 8, ROM 256 yang amat lega untuk ukuran harga 2 jutaan. Yap, itu dia pilihan smartphone terbaik di kelas harga 2 jutaan menurut Subjektif Gadget Pahlawan. Jika ada perbedaan penilaian dari Anda, itu cukup wajar ya. Sering kami mengingatkan pula spek di atas kertas bukanlah segalanya. Kemampuan Anda memaksimalkan smartphone kesayangan Anda lebih bisa mengoptimalkan kinerjanya dalam bekerja karena Anda yang lebih tahu dan paham akan kebutuhan Anda sendiri. Bagi yang belum kesampaian membeli HP impian, kami doakan semoga cepat terrealisasi. Seperti ada kata pepatah bijak, uang itu bisa dicari, tapi uang ngel, cuak. Oke, saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys.